Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nusai. Saya dari Ekonomi Syariah semester 5. Di sini saya akan membawa beberapa pemahaman saya atau materi untuk tugas aswaja, yang dimana dari materi itu saya mengambil tema aliran syariah dan penyimpangan. Adapun dari pemahaman saya, berikut adalah penjelasan saya yang mengenai tentang pemahaman dasar aliran syariah. Secara akademik, syariah adalah salah satu cabang besar dan Islam yang muncul pada abad ke-7 Masehi akibat peristiwa politik pasca wafatnya Nabi Muhammad SAW. Adapun untuk cirinya, yang pertama, keyakinan pada imamah. Yang pertama, imamah adalah doktrin bahwa kepemimpinan umat Islam ditunjuk oleh Allah melalui Nabi, bukan dipilih secara musyawarah. Dan kedua, mereka percaya bahwa Ali bin Abi Thalib adalah imam pertama yang ditunjuk Nabi. Mereka juga meyakini adanya 14 imam yang suci dari kesalahan besar Maksum hingga imam ke-12 Al-Mahdi, yaitu Al-Mahdi. Yang kedua adalah konsep ismah. Para imam dianggap memiliki bimbingan ilahi sehingga tidak melakukan dosa besar dan dosa kecil. Ini berbeda pandang Sunni yang membatasi kemaksuman hanya untuk para nabi. Dan ketiga, sumber hukum. Syiah ilmiah mengandalkan Al-Quran, 2 ayat Nabi, 3 riwayat keluarga Nabi, Ahlul Bait, 3 ijma, 4 akal, dan di poin ke D-nya tidak terdapat berapa pada barat. Dan juga sejarah munculnya, latar historinya terutama berkaitan dengan konflik politik pada Saqifah 632 Masehi, perang Jamal dan Siffin, dan diantaranya tragedi Karbala 680 Masehi. Konflik ini kemudian berkembang menjadi perbedaan logis, bukan sekedar politik. Pandangan yang dianggap menyimpang menurut literatur ulama, bukan penilaian saya tetapi menjelaskan akademik mengenai posisi ulama Sunni dalam sejarah pemikiran Islam. Banyak literatur Sunni klasik menilai bahwa beberapa doktrin syariah bertentangan dengan prinsip akidah Sunni. Namun beberapa ini kategori akademik dan tidak dimaksudkan sebagai hate speech. Di antara doktrinnya, yang satu, doktrin kemaksuman Imam Ismah. Menurut Sunni, kemaksuman hanya untuk para nabi, dan menurut Syiah, imam juga maksum. Mengapa dianggap berbeda? Sunni memandang bahwa menambahkan kemaksuman selain kepada nabi tidak memiliki dasar qat'i dan keyakinan pada penunjukan ilahi nas untuk kepemimpinan. Syiah, imam ditunjuk langsung oleh Nabi. Sunni, khalif dipilih oleh musyawarah. Dan poin perbedaan, Sunni menganggap kepentingan bukan bagian dari rukun agama. Adapun untuk konsep taqiyahnya, atau bisa disebut menyembuhkan keyakinan saat terancam. Poin pertama yaitu Syiah membedakan berdasar Quran. Sunni menerima konsep serupa tetapi menilai penggunaannya tidak seluas Syiah. Perbedaan akademik, ulama Sunni mengkritik penggunaan taqiyah yang terlalu longgar dalam literatur awal syariah. Dan adapun mut'ah, bisa disebut nikah sementara, Syiah dibolehkan berdasarkan pemahaman sejarah bahwa para nabi pernah membolehkannya.
dan Sunni telah dihapus pada masa Nabi oleh sebagian ulama Sunni. Perbedaan ini dianggap sangat mendasar karena menyentuh bab keluarga. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.